Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah, inayah yang selama perjalanan hidup kita di alam dunia ini selalu kita dianugerahi kenikmatan, anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam senantiasa kita sampaikan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya yang telah memberikan petunjuk kepada kita minadh dhulumati ilan nur, yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang beriman, tentunya kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan ini haruslah memiliki prinsip. Karena prinsip dalam hidup seorang mukmin adalah sesuatu yang harus atau wajib hukumnya. Sehingga dengan memiliki prinsip hidup yang kita jalani ini ada makna dan tujuan yang hendak kita tuju. Dengan memiliki prinsip, kita tidak seperti kapas yang mudah tertiup angin. Kemana arah angin berterbangan, maka kesitulah kapas akan melaju. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita akan terombang-ambing dengan adanya berbagai persoalan-persoalan yang tentunya silih berganti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hendak melangkah, setiap kita hendak melakukan sesuatu kebaikan, tentunya yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melihat apakah apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus mengetahui dasar hukum apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita kerjakan. Kemudian setelah kita mengetahui dasar hukum atau syariat, sehingga perjalanan kita dalam melangkah atau melakukan sesuatu karya ataupun apapun tentu tidak akan bermasalah secara hukum agama. Kemudian yang kedua juga kita melihat apakah yang kita lakukan itu bertentangan dengan hukum atau norma-norma negara maupun masyarakat. Artinya ketika kedua hal tersebut telah memenuhi persyaratan, maka lakukan segera. Jangan menunda-nunda. Mesti di dalam melangkah ada banyak komentar, ada banyak orang-orang yang pro kontra terhadap apa yang akan kita lakukan. Disinilah pentingnya prinsip yang kita miliki. Kita ingat sahabat Luqmanul Hakim ketika beliau memberikan pelajaran atau nasihat terhadap putranya. Beliau mengatakan kepada putranya, "Nak, seandainya engkau ingin melakukan sesuatu kebaikan, apapun itu bentuknya, engkau harus melihat apakah kebaikan itu baik menurut syariat. Karena kebaikan belum tentu baik menurut syariat. Juga apakah kebaikan yang akan kita lakukan itu
bertentangan dengan norma hukum negara atau hukum masyarakat. Manakala kedua hal tersebut telah kita ketahui, artinya apa yang akan kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat, juga tidak bertentangan dengan hukum negara ataupun hukum masyarakat, maka tetapkan hatimu untuk segera bismillah melangkah. Oleh karena itu, sahabat Luqmanul Hakim ingin memberikan pelajaran kepada putranya bahwa apapun yang kita lakukan, sebaik apapun perbuatan atau karya yang kita lakukan, maka pasti setiap orang akan memiliki komentar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk meyakinkan putranya, sahabat Luqmanul Hakim mengajak jalan-jalan putranya dengan membawa seekor keledai yang kurus. Lalu Luqmanul Hakim mengajak anaknya untuk berjalan menyusuri sebuah kampung. Manakala masuk suatu kampung yang pertama, anaknya disuruh menaiki keledai yang kurus tadi. Begitu perjalanan menyusuri lorong-lorong, gang-gang kampung-kampung di satu pedesaan itu, maka seluruh orang kampung itu memberikan komentar, sungguh anak yang kurang etika, sungguh anak yang kurang berbudi pekerti, karena dianggap kurang ajar. Dia enak-enakan naik keledai, sementara ayahnya menuntun keledai itu. Kemudian ayahnya mengatakan pada anaknya, hai anakku, dengarkan apa komentar orang kampung tadi. Engkau disalahkan, engkau anak yang kurang ajar atau anak yang kurang beretika. Sekarang giliran ayah yang naik keledai kurus ini. Engkau turun dan engkau menuntun keledai ini. Kemudian ayahnya yang naik, Luqmanul Hakim naik keledai yang kurus tadi. Anaknya yang menuntun. Kemudian menyusuri satu kampung yang lain. Begitu menyusuri kampung itu, seluruh kampung, penduduk kampung itu berkomentar berbeda dengan penduduk yang kampung tadi. Sungguh anak yang berbakti pada orang tua, tetapi orang tuanya yang tidak memiliki belas kasih pada anaknya. Anaknya disuruh menuntun keledai, orang tuanya enak-enakan naik keledai. Kemudian ketika sampai di ujung kampung itu, Luqmanul Hakim mengatakan pada anaknya, hai anakku, ketika engkau naik, orang berkomentar, kamu anak kurang beretika. Ketika aku naik, engkau menuntun, kampung lain mengatakan, aku orang tua yang tidak peduli terhadap anak. Sekarang kamu naik bersama aku. Maka mereka berdua naik di atas keledai yang kurus itu. Mereka menyusuri kampung yang ketiga. Apa niat yang diberikan? Komentar dari penduduk kampung yang ketiga. Mereka tetap berkomentar yang berbeda pula. Lihatlah, dua orang yang tidak memiliki belas kasihan terhadap keledai yang kurus. Orang tua dan anak sama-sama kejam. Sudah tahu keledai itu kurus, tetapi mereka tega menaiki berdua. Apakah mereka tidak berpikir satu persatu, artinya naik giliran, tetapi mereka kejam naik keduanya. Akhirnya ketika sampai di ujung kampung yang ketiga, Luqmanul Hakim mengajak turun sama anaknya, mari kita tuntun saja keledai ini. Kasihan dia karena telah kita naik bersama. Ketika menyusuri kampung yang keempat, orang-orang yang ada di kampung keempat itu tetap berkomentar tidak baik. Coba lihat, mereka berdua membawa keledai, tetapi mereka dungu seperti keledai itu. Karena apa? Mereka tidak berpikir apakah keledai itu tidak bisa dinaiki bergantian. Toh perjalanan mereka masih jauh. Oleh karena itu ketika sampai di ujung kampung yang keempat, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, dengarkan
dari satu kampung menuju kampung-kampung yang lain, tidak ada satupun komentar yang baik untuk kita. Mereka semua menyalahkan kita, padahal tujuan kita baik. Padahal perjalanan kita juga baik, tetapi mereka tidak tahu niat dan tujuan kita. Sehingga mereka komentar atau memberikan komentar yang tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui di dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika engkau sudah memiliki satu prinsip untuk melakukan karya atau sesuatu amal kebaikan, maka istiqomahlah. Tidak usah peduli dengan komentar orang. Biarkan nanti waktu yang akan menguji. Biarkan waktu yang akan menilai. Karena tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mendapatkan cemoohan, ketika kita mendapatkan komentar-komentar yang tidak baik, jadikan itu sebagai pelecut bagi diri kita. Muhasabatun nafs, meneliti, introspeksi diri kita. Barangkali dalam perjalanan atau karya-karya yang kita lakukan belum sempurna atau ada kekurangan-kekurangan sehingga masih perlu disempurnakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup, marilah kita renungkan sebuah makalah. Sebuah makalah yang insya Allah bisa menjadi prinsip bagi kehidupan kita. Iktabir biman maudhu minka wala takun ibrotan liman ba'daka. Marilah kita belajar dari sejarah orang-orang sebelum kita. Dengan melihat sejarah beliau-beliau yang telah mendahului kita, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mana yang baik kita tiru, mana yang belum sempurna kita sempurnakan, dan mana yang kurang baik atau tidak baik kita jauhi atau kita tinggalkan. Sehingga jangan sampai kita dijadikan ibroh liman ba'daka untuk orang-orang atau generasi-generasi sesudah kita. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, sekali lagi kita harus memiliki atau wajib memiliki prinsip dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga tujuan hidup kita jelas, arah tujuan kita jelas. Kita ini dari mana, lalu di dunia ini mau apa, kemudian apa yang kita cari di dalam dunia ini. Kemudian setelah kita hidup di dunia ini, kita akan menuju kemana. Sehingga dengan memiliki prinsip hidup, insya Allah segala perbuatan, ucapan dan kiprah kita semuanya akan tertata rapi, semuanya akan menuju kebaikan dan kebaikan. Sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan hidup yang berharga, perjalanan hidup yang bermakna, dan hidup kita merupakan kehidupan yang bermanfaat fiddin wa dunya ilal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.